Shalom Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Terima kasih. Shalom Bu Guru. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Terima kasih Bu Guru. Shalom. Hari Penciptaan Tuhan. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan lautan, daratan, dan tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Allah menciptakan binatang di lautan dan burung di udara. Hari keenam Allah menciptakan binatang di bumi, ternak, binatang melata, serta manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Hari ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Oleh sebab itu Allah memberkati dan menguduskan hari ketujuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Tentu luar biasa. Ibu guru berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Jadi anak-anak harus tetap menjaga kesehatan, tidur yang cukup, nggak boleh main-main terus ya. Makan juga makan yang cukup, makanan yang bergizi, makan sayur dan ikan, juga minum susu. Kita akan mulai ibadah kita ya pagi hari ini. Kita menyanyi lagu Ayo Ayo Cepatlah. Kita nyanyikan 2 kali. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, tralala, trililili. Bunga-bunga pun berseri, goyang kanan dan kiri. Kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan beribadah. Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, sehingga ibadah kami ini boleh berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Sekarang kita menyanyi lagi lagu bersyukur kepada Tuhan sambil kita memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya dikasih masuk di dalam amplop. Dan nanti ada bapak atau ibu majelis yang akan datang ke rumah anak-anak untuk mengambil persembahan syukur bulanan dan kolektor kita di hari Minggu. Tidak hanya mengambil persembahan anak-anak, tetapi juga mengambil persembahan syukur bulanan orang tua kita juga. Oke, semuanya siap untuk menyanyi lagi dan memberikan persembahan ya. Kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyi lagi. Bersyukur
semuanya berdiri, kita akan berdoa. Semua lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami dipakai untuk pelayanan-Mu. Engkau juga berkati persembahan yang ada pada orang tua kami, sehingga orang tua kami, berkat-berkat yang Engkau berikan bagi orang tua kami, mereka boleh menggunakannya dengan penuh bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami mengerti firman-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Anak sekolah minggu yang ada di rumah, Shalom. Selamat berjumpa kembali pada hari ini. Pada hari Minggu kita datang beribadah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi ini kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan dengar, kami bisa mengerti, terlebih kami bisa melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bersabdalah kepada kami, sebab kami telah siap membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, anak-anak yang ada di rumah, pembacaan Alkitab kita pada pagi ini terdapat di dalam Kitab Kejadian pasal 3, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kejadian pasal 3, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24. Tetapi yang ibu guru akan bacakan adalah di ayatnya yang ke-20. Ibu guru membaca ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, anak-anak yang ada di rumah masing-masing, minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang penciptaan. Siapa yang tahu nama manusia yang diciptakan oleh Tuhan? Nama manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Ya, pasti sudah tahu. Namanya Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini ditempatkan di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Mereka tinggal di Taman Eden. Mereka sangat senang, mereka sangat gembira karena di Taman
segala sesuatu yang dibutuhkan telah disiapkan oleh Tuhan Allah. Nah, Adam dan Hawa ini hidup bahagia di Taman Eden. Nah, di Taman Eden mereka itu hanya kerjanya berjalan-jalan. Mereka mengelola, merawat, dan menjaga Taman Eden supaya Taman Eden itu tetap indah, sejuk, bersih. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Mereka di dalam Taman Eden, Tuhan berfirman kepadanya, selain engkau menjaga, memelihara, merawat Taman Eden, ada satu yang kuperintahkan kepadamu, yaitu kamu tidak boleh memakan satu pohon, buah dari satu pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Siapa yang tahu apa nama pohon itu? Ya, namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ketika Tuhan Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa, dia seakan-akan tidak percaya kalau ada namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi kenyataannya itu ada sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, ada banyak pohon di dalam Taman Eden. Semuanya boleh kamu makan, bebas kamu ambil buahnya untuk kamu makan. Tetapi ada satu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, Adam dan Hawa ini berjalan-jalan di dalam taman. Dia melihat betapa enaknya itu buah di atas. Enak sekali kalau kita makan. Nah, tiba-tiba ada ular yang datang kepadanya. Dia katakan, Adam dan Hawa, tentu kamu tidak akan mati kalau kau makan apa yang dilarang oleh Tuhan. Adam dan Hawa bilang, Tuhan Allah sudah sampaikan kepada kami, ketika kami akan makan buah yang enak itu, kami akan mati. Tetapi iblis ini yang berupa ular, dia bilang, tidak, kamu tidak akan mati. Makan saja, ambil saja. Nah, karena Hawa ini sangat tergoda hatinya, sangat ingin memakannya, akhirnya dia ambil itu buah, dia makan. Lalu dia memberikan juga kepada suaminya. Nah, setelah mereka makan, dia sadar, dia telanjang. Sebelum mereka makan, dia belum sadar bahwa mereka belum tidak telanjang. Tetapi setelah mereka makan buah itu, mereka bersembunyi. Dia bersembunyi di pohon. Nah, karena tidak ada pakaian di dalam Taman Eden, dia mengambil daun pohon untuk dijadikan sebagai pakaian. Sementara itu dia memakai daun pohon untuk membungkus tubuhnya karena dia sudah lalu. Tuhan Allah datang kepadanya, Adam dan Hawa, di manakah engkau? Adam dan Hawa menjawab, kami di sini Tuhan. Wah, Tuhan kaget apa yang mereka lakukan, apa yang Adam dan Hawa lakukan. Kenapa mereka takut kepada saya?
Lalu Tuhan Allah berfirman, karena engkau sudah memakan buah yang saya larang kepadamu, maka kamu mendapat hukuman. Adam dan Hawa ini diberi hukuman. Hukumannya kepada Adam mungkin sudah ada yang sudah tahu. Adam diberi hukuman, kamu akan bersusah payah mencari nafkah supaya kamu bisa makan, kamu bisa minum. Kamu bersusah payah untuk mencari makan setiap hari. Hukumannya kepada Hawa, ketika engkau mengandung, kamu akan susah payah untuk melahirkan. Ya, itulah hukuman. Iblis yang berupa ular, yang tadinya punya kaki, dihukum juga. Hukumannya apa? Kakinya dipotong, akhirnya dia merayap di bumi. Karena dialah yang menggoda perempuan, yaitu Hawa, sehingga dia dikutuk juga. Dia menjalar di bumi dan makanannya adalah debu tanah. Nah, bukan hanya itu. Adam dan Hawa tidak selamanya tinggal di dalam Taman Eden, tetapi mereka diusir dari Taman Eden. Mereka tinggal di luar Taman Eden. Mereka tidak seperti dulu lagi. Tidak seperti dulu lagi mengalami sejahtera, tetapi mereka bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dari bacaan kita saat ini, yaitu manusia jatuh dalam dosa, Ibu Guru memberi judul tidak taat mendatangkan hukuman. Tidak taat mendatangkan hukuman. Nah, pelajaran yang diambil dari bacaan kita saat ini yaitu harus taat dan selalu melakukan kebaikan. Contoh kebaikan yang harus dilakukan adalah rajin berdoa, rajin membantu orang tua, rajin membaca Alkitab. Yang kedua, tidak boleh terpengaruh kepada teman-teman yang melakukan kejahatan. Kalau ada teman-teman kita yang menggoda kita seperti iblis tadi yang berupa ular menggoda Adam dan Hawa, kita tidak boleh ikuti. Tetapi kita harus ingat firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak taat melakukan firman Tuhan, maka kita akan dihukum seperti Hawa, Adam, dan ular. Jadi setiap perbuatan jahat yang kita lakukan, kita juga akan menerima hukumannya. Untuk itu, anak-anakku yang ada di rumah, tetaplah melakukan kebaikan supaya kita tidak dihukum. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, supaya firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini kita boleh lakukan dalam hidup kita. Ayat hafalannya terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-20. Kejadian pasal 3 ayat 20. Tugasnya di rumah menghafal ayat Alkitab yang di Kejadian pasal 3 ayat 20 tadi dan membaca firman Tuhan.
Firman Tuhan yang dibaca dalam minggu ini yaitu Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap setia membaca firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang boleh mengikuti ibadah pada pagi ini. Kiranya Engkau terus menjaga, melindungi anak-anak-Mu yang ada di rumah semua, supaya mereka kuat sehat selalu untuk menjalani aktivitasnya. Secara khusus Tuhan, pada minggu ini anak-anak-Mu boleh memasuki pelajaran untuk bersekolah kembali walaupun mereka belajar di rumah. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus menyertai mereka, memberi ketekunan kepada mereka sehingga mereka tekun dan giat belajar, agar pelajaran-pelajaran yang akan dan yang sudah mereka pelajari mereka kuasai, mereka pahami, dan mereka jadikan bekal dalam menjalani hidup ini, sehingga anak-anak Tuhan senantiasa terpelihara, senantiasa terhindar dari segala sakit penyakit, terutama virus corona yang melanda dunia ini Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan dari kami semua, supaya kami kuat sehat selalu untuk menjalani kehidupan ini. Kiranya firman-Mu yang baru saja telah dibaca dan dengarkan tidak akan lalu begitu saja, tetapi akan tertanam baik di dalam hati anak-anak-Mu untuk dijadikan suru dan pedoman di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati anak-anak-Mu di tahun ajaran yang baru ini, supaya mereka tetap setia untuk melakukan firman-Mu kapanpun dan dimanapun mereka berada. Mereka dengar-dengaran kepada kedua orang tuanya, kepada guru di sekolah minggu, terlebih kepada Tuhan Yesus. Kiranya anak-anak-Mu senantiasa bertumbuh besar di dalam pengenalan akan Dikau setiap hari. Bapa di dalam surga, Engkau juga terus memberkati orang tua mereka dalam membimbing mendidik anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka dapat dibimbing, dapat dididik ke jalan yang benar, dan anak-anak mereka senantiasa taat kepada perintah-perintah-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah. Kami berdoa buat aparat pemerintah TNI Polri. Kami berdoa buat bapak-bapak dokter, para perawat, juru medis. Tuhan berkati mereka semua dalam pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan buat bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta, dimanapun mereka menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan memberkati mereka semua, supaya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya senantiasa diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ke depan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan berkati makanan minuman, obat-obatan yang dimakan dan minum, sehingga dari dalamnya mereka mendapat kekuatan kesehatan yang asalnya daripada-Mu. Mungkin ada juga anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun pada hari ini, bahkan minggu ke depannya. Kami serahkan syukur mereka hanya di dalam tangan kuasa-Mu,
Kiranya umur yang Kau berikan senantiasa menjadi ucapan syukur di hadapan-Mu Bapa. Berikan umur panjang, kekuatan, kesehatan kepada mereka semua. Bapa di dalam surga, ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dengarkan doa kami, sambut sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang kita menyanyi lagi lagu Dalamnya Hatiku. Berdiri, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas ibadah yang boleh terjadi pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan di dalam kegiatan kami selanjutnya di hari ini. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan.